Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di tahun yang baru, tahun 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak saudara untuk memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memperkaya kehidupan kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami, dan mengokohkan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, mari kita membuka kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan 34 akan saya bacakan demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, dan telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Allah di dalam kekuasaannya berkuasa dan mampu untuk memilih siapapun untuk menjadi alat di tangannya. Tidak sedikit orang-orang yang dipilih oleh Allah itu sesungguhnya bukan orang hebat, bukan orang kuat, bukan orang yang perkasa, tetapi orang biasa dan bahkan juga orang yang penuh dengan kelemahan. Seperti yang tadi dituliskan di dalam kitab Ibrani, kita bisa mempelajarinya satu demi satu tokoh-tokoh tersebut yang ada di dalam perjanjian lama. Ada Gideon, ada Barak, ada Simson, ada Yefta, ada Daud, Samuel, dan para nabi yang lain. Sesuai yang saya kasihi, tokoh-tokoh itu atau orang-orang itu punya kelemahan dan keterbatasan yang kadang-kadang lebih dari yang lain, ya, lebih lemah dari yang lain maksud saya. Bukan orang yang menonjol, ya. Gideon penakut, ya. Simson itu punya latar belakang yang tidak baik. Daud juga terpilih bukan karena dia orang yang gagah perkasa, ya. Allah melihat hati bukan rupa, ya. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita pelajari tentang latar belakangnya, tentang kehidupannya, dan itu sungguh sangat menarik karena Allah justru memilih dan memakai mereka. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka juga ketika dipilih dan diutus oleh Allah, mereka juga melakukan hal-hal yang besar di luar kemampuannya sendiri. Bahkan juga mereka dimampukan untuk mengamalkan kebenaran. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang sangat penting. Bukan soal keperkasaan, bukan soal kekuatan yang menjadi utama, tetapi sesungguhnya yang paling utama dari setiap utusan Tuhan adalah bahwa ia sungguh punya kerinduan untuk mengamalkan kebenaran di dalam kehidupannya. Hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengamalkan apa yang benar, melakukan apa yang baik dan benar di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja memasuki tahun yang baru, 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, ya sama seperti di tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin saja kita menghadapi situasi-situasi berat, pergumulan-pergumulan berat, dan kita merasa betapa tidak berdayanya kita, kecil, seperti semut berhadapan dengan raksasa. Bukan apa-apanya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan untuk dapat mengatasi hal-hal seperti itu. Atau persoalan-persoalan yang mungkin saja akan muncul di tahun yang baru ini.
Tetapi jangan lupa, kita punya Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat-Nya, untuk menerima keselamatannya, dan sekaligus juga untuk menerima pemeliharaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki tekad di tahun yang baru ini. Mari kita membangun kehidupan iman, kebersandaran, dan keyakinan serta kepercayaan kepada Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita mempunyai tekad untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Semakin berusaha mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka percayalah, banyak hal besar akan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu bukan karena kita kuat atau kita mampu, kita hebat, tetapi oleh karena belas kasih dan pertolongan dari Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan juga mengiringi langkah kami, memegang, menggandeng, dan menuntun kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, benar, dengan iman percaya kepada Tuhan, dan juga dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.